Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Dajjal adalah sosok yang disebutkan dalam hadis Nabi sebagai salah satu tanda-tanda besar menjelang hari kiamat. Ia digambarkan sebagai seorang penipu ulung yang akan muncul di akhir zaman dan berusaha menyesatkan manusia. Kisah tentang Dajjal disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 2938, di mana kehadirannya dianggap sebagai ujian besar yang dapat membuat akidah umat muslim terguncang. Rasulullah menekankan pentingnya untuk membentengi diri dari fitnah Dajjal, salah satunya dengan merapal doa. Dalam hadis tersebut Rasulullah menyampaikan bahwa Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan yang mengenakan tilsan. Lebih lanjut, Rasul menggambarkan bahwa Dajjal akan muncul dari bumi sebelah timur disebut Khurasan, diikuti oleh kelompok dengan wajah seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4077 mengindikasikan bahwa Dajjal akan menggunakan tipu daya untuk menguji keimanan umat Islam, bahkan dengan meniru bentuk orang tua seseorang. Salah satu kelompok yang diyakini akan mengikuti Dajjal adalah kelompok Khawarij. Rasulullah menyampaikan bahwa kelompok ini membaca Al-Quran tetapi tidak sampai pada tenggorokan mereka. Setiap kali mereka muncul, mereka akan dibasmi habis hingga akhirnya bergabung dengan pasukan besar Dajjal. Ciri-ciri keluarnya Dajjal. Hadis-hadis Nabi telah menjelaskan sejumlah ciri-ciri yang akan menyertai kemunculan Dajjal. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Kerusakan bumi. Gempa bumi dan bencana alam. Terjadi peningkatan frekuensi dan intensitas gempa bumi, gunung meletus, serta bencana alam lainnya. Perubahan iklim ekstrim. Terjadi perubahan iklim yang drastis seperti kekeringan panjang, banjir besar, dan suhu ekstrim. 2. Kerusuhan sosial. Perang saudara. Konflik dan perang saudara melanda berbagai belahan dunia. Ketidakstabilan politik, sistem pemerintahan mengalami kekacauan dan ketidakstabilan. Keruntuhan ekonomi, terjadi krisis ekonomi global yang parah. 3. Munculnya nabi-nabi palsu. Banyaknya klaim kenabian, muncul banyak orang yang mengaku sebagai nabi atau utusan Allah. Upaya menyesatkan umat, mereka akan berusaha menyesatkan manusia dengan ajaran-ajaran yang menyimpang. Adapun tanda-tanda pada diri fisiknya Dajjal. 1. Kebutaan pada satu mata. Dajjal digambarkan buta pada satu mata. 2. Tulisan kafir pada dahinya. Terdapat tulisan kafir yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman. 3. Kemampuan menumbuhkan tanaman. Dajjal memiliki kemampuan untuk menumbuhkan tanaman di tempat yang gersang. 4. Dapat mendatangkan hujan. Dajjal dapat mendatangkan hujan di tempat yang kering. Adapun fitnah dari Dajjal. 1. Menawarkan surga dan neraka. Dajjal akan menjanjikan surga bagi para pengikutnya dan mengancam mereka dengan neraka. 2. Menggoda dengan harta. Dajjal akan membawa harta yang sangat banyak untuk menguji iman manusia. 3. Dajjal bisa mengubah bentuk. Dajjal dapat mengubah bentuknya menjadi berbagai rupa. Dan adapun cara menangkal fitnah Dajjal, umat Islam dianjurkan untuk 1. Memperkuat iman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah benteng terkuat melawan fitnah Dajjal. 2. Meningkatkan ilmu agama. Dengan ilmu agama yang kuat, kita dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan. 3. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman hidup yang akan menuntun kita ke jalan yang benar. 4. Berjamaah dengan kaum muslimin. Berjamaah dengan kaum muslimin yang taat akan agama akan memberikan kekuatan dan perlindungan. 5. Membaca doa-doa perlindungan. Terdapat doa-doa khusus yang diajarkan oleh Nabi untuk memohon perlindungan dari fitnah Dajjal. Sahabat yang beriman, itulah pembahasan mulai dari ciri-ciri keluarnya Dajjal, tanda-tanda fisiknya Dajjal, fitnah Dajjal, dan cara agar menangkal fitnah dari Dajjal.
Semoga bermanfaat dan semoga kita semua terhindar dari fitnah dajjal. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setan, jin maupun iblis adalah musuh nyata bagi manusia. Mereka akan selalu menggoda anak cucu Adam hingga hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana janji mereka yang termaktub dalam surah Al-Hijr ayat 39 untuk terus menyesatkan manusia. Ia iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Namun ada beberapa kelompok orang yang tidak akan digoda oleh iblis. Setan takut terhadap mereka karena suatu alasan. Lantas siapa saja golongan manusia yang paling ditakuti setan? Golongan orang yang sangat ditakuti setan, iblis dan setan berjanji akan terus mencoba menyesatkan manusia. Akan tetapi, ada sejumlah orang yang tidak berani mereka goda. Berikut golongan manusia yang paling ditakuti setan. 1. Orang yang takut kepada Allah. Manusia yang takut kepada Allah sangatlah ditakuti setan. Nabi SAW melalui sabdanya menuturkan, barang siapa takut kepada Allah, Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah menjadikannya takut kepada segala sesuatu. Hadis riwayat Baihaqi. Sayyid Qutb juga memaparkan dalam tafsir Fil Zilalil Quran, menurutnya manusia tidak perlu takut kepada setan dan teman-temannya, dan yang patut diketakuti hanyalah Allah. Hal ini sebagaimana kalamnya dalam surah Ali Imran ayat 175, dia berfirman, sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakuti-nakuti kamu dengan teman-teman setianya, oleh karena itu janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang mukmin. 2 adalah orang-orang yang mukhlas. Salah satu orang yang paling ditakuti setan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah orang mukhlas. Mukhlas adalah orang yang hatinya bersih dan suci. Allah berfirman, ya iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. 3 orang yang alim. Orang yang alim adalah orang yang luas ilmu agamanya. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, seorang yang alim jauh lebih ditakuti oleh setan dibanding 1000 orang ahli ibadah yang tidak berilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Hal itu karena orang alim tidak mudah menuruti ataupun tertipu oleh godaan setan. Karena itu setan kesulitan saat menyesatkan mereka. Sementara ahli ibadah, terutama iblis, sunnah yang hanya bermanfaat bagi orang yang mengerjakan saja, yang tidak berilmu mudah digoda iblis. Karena umumnya mereka hanya mementingkan ibadah daripada kewajiban mencari ilmu. Dalam riwayat, Rasulullah juga menyebutkan keutamaan lain dari orang alim, termasuk orang yang berilmu lebih besar pahalanya ketimbang orang yang puasa dan berperang di jalan Allah. Riwayat dikutip Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih Al-Mutafaqih. 4. Orang yang ahli fikih. Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Said Al-Qatir menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas, seorang faqih lebih ditakuti setan daripada orang ahli ibadah yang bodoh. Faqih di sini diartikan sebagai orang paham ilmu agama, dan ada pula yang mengartikan faqih sebagai orang ahli fikih. 5. Orang yang berzikir. Dalam buku Terhubung dengan Tuhan, Abdullah Wahid menjelaskan bahwa golongan orang yang selalu mengingat atau berzikir kepada Allah adalah musuh yang sangat ditakuti setan. Iblis maupun setan tidak akan berani mendekati bahkan mengganggu mereka. Hal ini sebagaimana Rasulullah, sesungguhnya setan meletakkan moncongnya di hati anak Adam. Apabila ia mengingat Allah zikrullah, maka setan akan mundur. Dan apabila ia lupa pada Allah, maka setan akan membisikkan menggoda hatinya. Hadis riwayat Baihaqi dan Abu Ya'la. Sahabat yang beriman, itulah sederet orang yang paling ditakuti setan. Mari menjadi orang-orang yang seperti disebutkan tadi, agar setan tidak akan berani menggoda dan menyesatkan kita. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.